Jadi sekarang ini sebenarnya buku ini sangat diperlukan karena orang masih banyak yang kurang paham. Iya. Ya, sedangkan kita kan negara Muslim terbesar di dunia. Betul. Ya, memang saya melihat memang justru banyak dari negara-negara yang non-Muslim katakanlah saya ambil contoh Korea, mereka tuh concern banget untuk halal, manajemen halal ini. Saya kan pernah ke sana tanda tangan dengan BUMN di Korea untuk bagaimana produk-produk Korea yang dari Korea itu ke Indonesia itu sudah tersertifikasi halal. Iya, benar-benar. Jadi di bagian akhir buku saya itu ada kita singgung sedikit mengenai itu. Jadi Indonesia padahal negeri mayoritas Islam, negeri terbesar Islam dunia, tapi dalam industri halal itu kalah oleh negeri minoritas Islam. Contoh yang terdekat itu Thailand. Kita masih kalah dengan Thailand, kalah dengan beberapa negara di Afrika. Jadi memang kita mendengar belakangan ini Indonesia ingin menjadi industri halal nomor 1 di dunia. Iya, tapi jangan hanya sekedar no action talk only. Iya, itu masih bagaimana cara kalau memang pengen jadi terbesar kan langkah-langkahnya Pak Ilyas ya. Jauh, makanya saya ingin mendukung itu karena sebenarnya kita ini Prof sekarang ini Indonesia menjadi konsumen terbesar produk halal di dunia. Konsumen terbesar produk halal di dunia. Karena kan orang Islam Indonesia dia butuh produk halal. Tapi kita nggak bisa menciptakannya. Saya pernah masih konsumen, bukan produsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Day, alhamdulillah hari ini kita kedatangan sahabat saya, dosen pasca sarjana Universitas Ahmad Syafi'i, Fakultas Ekonomi Bisnis, pasca sarjana Magister Manajemen, yang juga sebagai Direktur Lembaga Kajian Islam dan Timur Tengah, Dr. Ahmad Ilyas Ismail. Alhamdulillah. Jadi hari ini pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Ahmad Ilyas Ismail, MA. Terima kasih. Yang baru saja menerbitkan bukunya. Manajemen halal ya, buku manajemen halal ini tulisan Dr. Ahmad Ilyas Ismail. Jadi memang ini sangat manfaat banget nih Pak Ilyas, buku ini dalam situasi yang memang masyarakat ingin tahu hal-hal kejelasan tentang produk-produk yang halal ya, supaya mereka ini nggak ragu ya. Jadi saya ingin tanya sama Pak Ilyas, kira-kira apa sih alasan Pak Ilyas ini menulis buku manajemen halal ini? Yang jadi dasar Pak Ilyas menulis buku ini apa alasannya? Iya, terima kasih Bro. Pertama, ya kita ingin melengkapi kesempurnaan kita dalam muamalat kan Bro. Kita tahu kan sekarang di Indonesia juga di dunia Islam, bahkan dunia berkembang apa yang disebut ekonomi syariah, perbankan syariah, bahkan industri halal gitu kan. Nah kalau ada bisnis syariah, industri halal, ya manajemennya juga harus halal ya. Nah, itu makanya saya nulis manajemen halal. Memang yang lebih jauh itu ada yang menarik tesis dan kritik Daniel Bell namanya terhadap ekonomi kapitalisme. Dia mengatakan kapitalis itu diambang kehancuran, diambang kebangkrutan karena berpisah dari agama, bercerai dari agama sejak abad 18, 19, abad 2, puncaknya di abad 20 karena menurut sejarah kelahirannya dia dulu berkembang bersama dengan Protestan ya. Ada kita mengenal etika Protestan itu. Nah, jadi itu kritik yang menarik dan mendapat respon dari pemikir di dunia ya. Nah, sedangkan Islam itu tidak memisahkan agama dari politik, agama dari pendidikan, agama dari ekonomi. Jadi ya menjadi keharusan itu ada ekonomi syariah, ada perbankan syariah, dan ada manajemen syariah. Ya, manajemen halal ini sebenarnya terjemahan lain dari manajemen syariah. Jadi kalau manajemen itu sesuai syariah itu halal gitu. Oh gitu. Iya. Oh begitu, baru tahu. Jadi memang manajemen halal ini buat saya nih masih satu hal yang baru nih Pak Ilyas. Iya betul. Apakah ada
landasan ya atau dalil ya dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang manajemen halal ini? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan fundamental itu. Teman-teman juga pengen tahu nih, teman-teman Bang Day. Manajemen halal itu apa kan? Gitu. Iya, betul. Ada sumber. Oh gini, Prof. Secara singkat di Quran surat Al-Baqarah 198 itu kan ada perintah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini menarik, ini diperintahkan pada semua manusia, bukan hanya orang Islam saja, supaya makan rezeki yang halal. Nah, jadi untuk bisa makan rezeki yang halal, itu usaha bisnisnya dalam mengelola perusahaan juga harus halal kan? Ya karena tidak mungkin makan halal kalau bisnisnya, manajemennya tidak halal. Nah, mohon maaf, di kaidah usul fiqh itu, Prof, ada ungkapan al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah pada sesuatu itu juga perintah kepada perangkat yang mengantarkan kita pada sesuatu itu. Jadi kalau kita disuruh makan halal, ya manajemen bisnisnya, manajemen usahanya juga harus halal. Nah itu dalil ya, Prof tadi itu dalam Quran. Kalau dalam ayat lain itu yang terkenal, Prof. Kalau di kajian ekonomi syariah, Al-Baqarah 282. Itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran dan bicara tentang bisnis. Di situ ceritanya kalau kita pinjam meminjam, kita melakukan transaksi bisnis, itu harus faktubuhu, harus dicatat. Jadi ada manajemen di situ, ada administrasi di situ. Kemudian di ujungnya itu dikatakan illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha. Nah ini jadi hutang piutang nggak perlu dicatat kalau tunai, ya misalnya sudah langsung. Tapi kalau tunda, itu mesti catat ya. Harus ada administrasi, harus ada manajemennya. Nah, ini ada kata-kata tijaroh. Tijaroh kan, Prof tahu itu artinya perdagangan. Bisa terus dikatakan tudiruna, yang kalian kelola. Nah, para ulama manajemen itu dalam bahasa Arab diambil dari ini, dari idaroh. Nah, dari ayat 282 Al-Baqarah itu yang bicara bisnis hadiratan tudirunaha. Makanya dalam bahasa Arab manajemen halal itu ya sering digunakan al-idarah al-islamiyah, al-idarah asy-syar'iyyah, al-idarah fi mizan asy-syar'i, atau kalau manajemen Nabi Muhammad itu al-idarah fi asir Rasul. Jadi banyak lagi ayat yang bisa dijadikan dasar mengenai manajemen halal atau manajemen syariah. Nah kalau di dalam sunnah itu sudah banyak, Prof, ulama menulis tentang manajemen dan kepemimpinan Rasul. Di buku saya ini diuraikan detail ya. Di bab 2 itu kan dasar-dasar manajemen halal itu satu sumbernya ada Quran dan hadis, kemudian ada karakteristiknya yang khas yang membedakan manajemen halal dengan manajemen konvensional, kemudian ada kaidah halal haram, itu mengikat proses dan praktek manajemen di perusahaan, bisnis maupun pendidikan, rumah sakit dan seterusnya. Jadi di bagian 2 ini azas-azas manajemen halal Pak Ilyas jelaskan secara detail ya. Ada 3 atau 4 di situ. Pertama sumbernya. Sumber Al-Quran dan Sunnah, karakteristiknya. Ya, itu yang membedakan dengan ada 5 karakteristik yang membedakan dengan manajemen konvensional. Misalnya itu Robbaniyah, karena diambil dari ajaran Gusti Allah. Yang maksudnya disebut insaniyah, mempertimbangkan kemanusiaan, bukan hanya mengejar profit. Akhlakiyah, terikat dengan nilai-nilai akhlak, dan wasatiyah. Oke. Ya itu bisa dibaca lebih dalam di bagian kedua buku itu mengenai sumber manajemen halal dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Jadi konsep manajemen halal bedanya apa ini dengan yang mendasar ya, dengan yang manajemen konvensional? Yang kan kita tahu bahwa yang umum kan manajemen ya konvensional yang dikenal masyarakat. Nah, sekarang
konsep manajemen halal ini beda yang mendasar dengan yang konvensional di mana tuh? Ya, wah ini pertanyaan lebih berat lagi, lebih dasar. Tapi kita bedah itu. Iya. Jadi saya sudah, jadi kalau mau disampaikan, Iya. jadi manajemen halal atau manajemen syariah ya, itu sebenarnya sebuah konsep manajemen yang asas-asasnya dan prinsip-prinsipnya digali dari Al-Quran dan As-Sunnah dan dari pemikiran ulama. Nah, seperti tadi yang dijelaskan asasnya itu, bro. Iya. Ya. Tapi kalau soal perkembangan pemikirannya, yang operasional, yang teknis, yang bukan prinsipal, itu ya kita menerima dari mana saja, dari timur maupun barat, di luar yang usul, di luar yang prinsipal. Ya di buku saya juga ada sumber dari banyak dari Inggris, dari barat, Peter Drucker, Bapak Manajemen Modern ya kita baca. Jadi sebuah konsep manajemen yang digali dari sumber utama Al-Quran yaitu Al-Quran, sumber utama Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Juga sebuah konsep manajemen yang terikat dengan nilai-nilai Islam. Nah, mungkin Prof pasti tahu kalau manajemen konven itu pokoknya mengejar maksimum profit. Betul. Seringkali kemudian menabrak atau misalnya mohon maaf kalau saya sebut ya kelompok orang nggak kenal halal haram kan. Iya. Nah, manajemen syariah, manajemen Islam terikat secara ketat oleh nilai-nilai Islam. Sehingga Yusuf Qaradawi menyebut ekonomi Islam atau manajemen Islam itu disebut iktisadu qiyam wa akhlak, ya. Ekonomi dan manajemen nilai-nilai dan moral. Nah, karena konsepnya tadi terikat oleh nilai-nilai. Nah, yang ketiga saya ingin katakan manajemen halal adalah konsep manajemen yang diorientasikan untuk menciptakan maslahah atau benefit, masalihul ummah atau masalihul. Ini gini, kalau bicara manajemen itu bicara tujuan, bicara profitnya apa kan gitu. Jadi manajemen itu pengelolaan aset untuk mencapai itu kan gitu kan. Nah, tapi kalau istilahnya dalam manajemen syariah itu bukan profit. Jadi bukan maksimum profit, tapi istilah itu benefit. Benefit. Keuntungan ya. Iya, keuntungan tapi tidak berupa fisik semata. Kalau profit itu mesti uang itu, materi. Kalau benefit enggak, kemuliaan, persaudaraan, persahabatan, dan tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Ini juga salah satu konsep yang membedakan ya, manajemen halal dengan manajemen konven. Jadi istilahnya itu maslahah. Kita kebanyakannya kita harus autokritik ya. Kalau kita pengen jadi produsen apa tuh halal ya, terbesar tadi ya di dunia. Langkah-langkah konkretnya apa begitu? Iya, betul. Jangan hanya sekedar bahkan sekarang tarik menarik nih antara ada Majelis Ulama Indonesia, ya jangan ada Kementerian Agama. Itu menurut Pak Ilyas gimana? Sebenarnya regulasinya sudah ada itu, undang-undang produk halal kan gitu kan. Lalu itu kan ada butuh sertifikasi dan seterusnya. Kalau undang-undang itu mengamanatkan kepada Kementerian Agama. Dulu kan di PP POM MUI ya. MUI. Tapi MUI masih. Nah, menurut amanat undang-undang itu kan penyelenggaranya itu harus Kemenak gitu. Tetapi sebenarnya dengan undang-undang itu sertifikasi itu menjadi wajib. Kalau dulu kan anjuran, bro. Karena udah ada undang-undang produk halal itu, maka harus ada sertifikasi halal wajib. Dulu itu sunnah untuk memberikan kepastian kepada umat Islam bahwa sebuah produk itu halal. Nah, tapi waktu itu nggak jalan yang di Kemenak itu, bro. Ya mungkin kurang siap sehingga Menteri Agama yang dahulu ya, yang Pak siapa itu, Wahru Rozi, itu mengembalikan lagi ke MUI. Ke MUI. Iya, kembalikan ke MUI karena sejauh ini kan memang MUI yang sudah mensertifikasi. Tetapi ya mungkin belum sepenuhnya berjalan. Padahal tantangannya, peluangnya besar sekali. Karena dengan undang-undang itu kan kemudian diwajibkan dan mendapat profit, keuntungan bagi perusahaan yang sudah bisa mengatakan label halal. Sebenarnya itu kita bisa memastikan bahwa itu halal secara syariah
Tapi dari sisi bisnisnya, kalau ada label itu seperti yang Prof tadi, jadi orang kan ragu kalau nggak ada labelnya kan, Iya. bahkan memprotes karena kita ingin yang tadi kulu mimma fil ardi halalan. Toiba. Jadi memang waktu juga yang membatasi ini Pak Ilyas. Ya, Tapi sudah saya habis ya. sangat senang sekali ini Iya. membahas ini. Mungkin kedepannya kita akan Mungkin bisa lanjutkan untuk iya. membedah lagi nih daripada Iya. karena memang ini hal yang sangat penting buat kita nih, Iya, iya. bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam. Betul. Ya, jadi kaitan dengan tadi pengen menjadi negara dengan apa namanya Produsen produk halal terbesar di Industrial dunia, juga. tapi langkah-langkahnya nggak diikuti dengan langkah-langkah Iya, yang iya. konkret. Iya. Harusnya kan ada langkah-langkah yang konkret sehingga Iya. jelas targetnya, time frame-nya jelas gitu kan. Iya, iya. Ah. Ya, jadi Prof, undang-undang regulasi itu sudah ada, tapi implementasinya masih jauh dari harapan. Iya. Kemudian sertifikasi halal itu karena sekarang global, sebenarnya kalau kita aktif, Iya. Kemenak maupun MUI, kita bisa mendapat order dari bukan hanya dari Indonesia, Betul. dari perusahaan nasional, multinasional, karena butuh itu certified itu. Iya, kita jangan hanya pencitraan aja gitu. Oh itu ya. Pencitraan Harusnya doang, pengen ini tapi nggak dilaksanakan. yang lebih sejati. Lip itu- service, no action, talk only, Ya, itu yang. ya, ya, itu Jadi yang- ini autokritik lah buat kita semua supaya negara Indonesia ini bisa bangkit gitu ya di tengah keterpurukan yang sangat terpuruk sekarang. Iya. Bagi umat Islam terpuruk ini segala dari segala semua sisi. Iya, ini yang kita sangat concern ya Pak Ilyas ya. Iya, Prof, setuju dengan Iya. Prof. Siap. Ya. Ya. Kapan-kapan kita bahas lagi nih Pak Ilyas. Baik, masih. Di ujung saya pengen minta apa namanya pendapat Pak Ilyas ya. Hmm. Singkat aja tentang buku ini. Iya, iya. Menurut Pak Ilyas apa nih kepada teman-teman di Bang Dai Channel nih? Iya, pertama ini saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ferdi. Kita bisa mendialogkan buku ini atau dalam tanda petik membedah ya Ya, buku ini di Bang Dai Channel. ya, Yang kedua, mudah-mudahan hasil dialog ini bisa diikuti, Ah. ditonton, dan berikutnya ya bisa menginspirasi. Kalau misalnya ada yang pengen Ya. beli gimana caranya? Di deskripsi ya ntar ya. Ya nanti bisa kontak nomor handphone saya tadi bisa. Ya nanti saya Dan- kasih nanti di deskripsi Iya. nomor kontaknya Pak Ilyas, Iya, langsung iya. aja order ke beliau tentang Ya, buku ini. Ah. jadi kasih diskon sangat besar kalau Wih, lewat saya. luar biasa nih. Ya, ya. Asal sebutin dari Bang Dai Channel. Ya, kalau ada rekomendasi dari Bang Channel, Bang Dai Channel, Ya. itu diskonnya besar. Saya dapat diskon besar. Terutama Ya. nih para mahasiswa manajemen, Ya. ya, magister manajemen, ya, praktisi ekonomi dan perbankan syariah. Ya, Dan sangat juga penting nih buku ini. bagi dosen dan masyarakat Iya. supaya tadi itu ada langkah yang lebih nyata menjadikan Indonesia sebagai produsen industri halal nomor 1 di Iya. dunia. Gitu, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini keberkahan hari ini bisa ketemu dengan Dr. Ahmad Ilyas Ismail, MA. Beliau ini mantan dekan Fakultas Agama Islam dan juga sangat dekat sekali sama almarhumah ibunda. Iya. Dan juga dosen di Pasca Sarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Iya. Dan juga sebagai Direktur Lembaga Kajian Islam dan Arab Universitas Asafiyah. Sekali lagi terima kasih Pak Ilyas udah bisa mampir ke studio. Sama-sama, Ya, Prof. Terima kasih. mudah-mudahan tambah sukses, Ya. tambah semangat terus mencetak buku-buku. Ya. Buku-bukunya Pak Ilyas banyak sekali. Iya, Saya- itu mengamalkan nasihat Ibu Rektor, Prof. Amin. Tuti ya. Amin, Masya Allah. Ya, jangan diam saja menulis katanya. Iya. Ya, itu udah saya amalkan. Amin, amin. Ini yang satu hal yang menjadi amal jariah yang terus mengalir ini, Iya. ilmu yang bermanfaat. Baik, Oke, baik. Pak Ilyas terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Oh iya. Ya. Oke, sahabat Bang Dai Channel, jangan lupa subscribe, like, and share Bang Dai Channel dan informasikan tentang hal ini kepada teman-teman sekalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.